Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa jemaah kajian rahimakumullah, alhamdulillah marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan kali ini kita berjumpa dalam suatu keadaan nikmat yang tanpa satu kekurangan apapun. Marilah kita sekali syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian dengan kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Maka pergunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin dalam rangka kita mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita dari segala kotoran-kotoran jiwa, yang mana dengan kotoran-kotoran jiwa bisa mengakibatkan segala amalan-amalan kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran surat An-Najm ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kamu menganggap dirimu suci, Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita sekalian di dalam kita menjalankan suatu ibadah, di dalam kita menjalankan suatu amal soleh, kita harus benar-benar membersihkan diri kita dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan amalan-amalan ini tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan ketika kita beribadah, kemudian kita membanggakan ibadah kita, kemudian kita juga membanggakan segala amal soleh kita kepada orang lain, maka Allah memberikan peringatan di ayat tersebut, janganlah kau menganggap dirimu suci, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui ketakwaan seseorang. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini maka pada bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan sucian ini, marilah kita berusaha untuk benar-benar mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nufus, di antaranya adalah membersihkan hati kita dari sifat ujub, sifat membanggakan diri dari amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu bersifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun juga bersifat sosial kepada sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah dia berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya kepada Tuhan mereka kembali. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah meminum khamr ataukah mereka mencuri ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab dalam sebuah hadisnya, la ya binta Shaddiq, bukan hai putri Abd Shaddiq, tetapi walakinnahum alladzina yusalluna wa yasumuna wa yasaddaquna. Mereka adalah orang-orang yang sholat,
mereka orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla tuqbal. Akan tapi mereka takut dengan amalan-amal mereka, sehingga amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, sebagai kita seorang yang beriman kepada Allah SWT, maka sudah seharusnya kita benar-benar memurnikan amalan ibadah kita. Jangan sampai apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita jalankan, baik itu ibadah kepada Allah SWT ataupun juga ibadah sosial kepada sama manusia, kemudian berujung sia-sia hanya karena sifat ujub atau pengotor hati kita, sifat yang ingin dipuji, sifat yang ingin membanggakan diri kita, di mana dalam sebuah hadis tersebut disebutkan bahwa mereka adalah orang yang sholat, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka adalah orang-orang yang bersedekah, tetapi mereka khawatir, mereka takut sekiranya amalan mereka diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai peringatan kepada kita sekalian, di bulan yang suci ini, maka marilah kita berusaha, berupaya untuk benar-benar mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sahabat yang terbaik keimanannya di antara sahabat yang lain dan juga kaum muslimin. Beliau pun memohon kepada Rasulullah untuk diberikan sebuah amalan, sebuah doa agar terselamatkan dari penyakit-penyakit tersebut, agar dibersihkan dirinya dari kezaliman dirinya, akan diampuni sebuah kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun memberikan sebuah doa kepada Rasulullah, kepada sahabat Abu Bakar dalam sebuah hadis riwayat yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indaki warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, ini zalamtu nafsi, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Zulman katsira, dengan kedzaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan, dengan ampunan, min indaki, dari sisimu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jamaah rahmatullah, maka dengan doa inilah marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Di antaranya adalah ujub, penyakit membanggakan diri kita, sehingga benar-benar di Ramadan ini kita mohon kepada Allah SWT agar benar-benar jiwa kita dalam ibadah kepada Allah, dalam kesucian jiwa, sehingga benar-benar apa yang telah kita lakukan dengan ibadah-ibadah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kajian rahmatullah, sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita benar-benar dijaga oleh Allah dari keistiqomahan beribadah dan juga selalu dijaga oleh Allah SWT dalam kesucian jiwa kita, sehingga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.